pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi mulai dikurangi, bahkan para pemuda Maluku pun juga diberi kesempatan untuk bekerja pada Dinas Angkatan Perang Inggris. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan keadaan pun kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan juga kopi. Hei, mana pesanan perahu kami? Apakah sudah siap? Sudah siap Tuan, mari ikut saya. Oh, bagus. Ini bayaranmu. Apa-apaan ini? Kami sudah susah payah membuat kapal ini, tapi hanya segini yang kau berikan. Ini bahkan tidak cukup untuk membuat kapal ini. Apakah kau tidak ikhlas membuat perahu ini untukku? Apakah kau ingin menerima tindakan lebih tegas lagi dari kami? Sudah, terima saja itu. Pak, berani-beraninya kau menentang perintah kami. Akan kuberitahu kepada atasanku. Residen Vandenberg menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh pun dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Saparua. Hei rakyat Maluku, apakah kalian terima diperlakukan seperti ini terus dengan Belanda? Tidak! Pastinya kami tidak ingin diperlakukan seenaknya oleh tentara Belanda. Sudah, jangan hanya ribut saja. Itu tidak akan memecahkan masalah yang akan kita hadapi. Dan pada akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia. Dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Thomas Matulesi mendapatkan julukan Kapiten Patimura. Dan penyerbuan pertama pun terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Patimura, bagaimana kalau kita menyerang pos-pos Belanda? Baik, kita akan menyerang pos-pos Belanda nanti pada tanggal 15 Mei bersama seluruh rakyat Maluku. Baiklah, kalau begitu saya akan mempersiapkan peralatan dan senjata untuk penyerangan besok. Baik, kerja bagus.
Mereka pun bergegas untuk menuju pos Belanda. Menyerahlah, kalian sudah terkepung. Enemy on the base. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Diam dan ikutlah kami. Lepaskan saya! Lepaskan! Diam. Lepaskan saya, Patimura! Lepaskan! Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu. Tetapi jika kau berbuat ulah lagi kepada rakyatku, kami tidak akan tinggal diam. Baiklah! Saya tidak akan berjanji! Dengan nada yang tegas, Lukas Latumahina pun tidak terima akan keputusan Kapiten Patimura. Patimura, mengapa engkau melepaskan mereka? Tenang saja, ini baru awal. Besok kita akan menyerang benteng Durstede. Penyerbuan kedua pun dilakukan pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapiten Patimura menyerang benteng Durstede. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap, termasuk Residen van den Berg beserta istrinya. Akhirnya kita berhasil menguasai benteng ini. Merdeka! 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 Setelah mengalahkan van den Berg, Kapiten Patimura pun didatangi oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bitjes. Patimura, pasukan Mayor Bitjes datang kemari untuk mengambil kembali benteng Durstede. Apa? Pasukan Mayor Bitjes datang kembali? Benar, Patimura. Mereka datang kembali untuk merebut benteng Durstede. Datanglah tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bitjes. Hai Patimura, kami datang kembali untuk merebut benteng Durstede. Tidak. Tidak akan kami perbolehkan kau merebut kembali benteng ini. Pada akhirnya, Mayor Bitjes bersama para tentaranya pergi meninggalkan benteng Durstede. Dan keesokan harinya, dengan rasa marah, Mayor Bitjes berusaha merebut kembali benteng Durstede. Kapiten Patimura pun melakukan perlawanan. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Bitjes mati tertembak. Selama 3 bulan, benteng itu dikuasai oleh Kapiten Patimura. Patimura, bagaimana ini? Kita diserang. Sabar, kita tunggu waktu yang tepat. Wah, sepertinya ini adalah kesempatanku. Inilah akibatnya jika kau tetap lawan rakyat Maluku. Akhirnya, benteng ini kembali jatuh ke tangan kita. Merdeka! 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 Setelah berhasil membunuh Mayor Bitjes, Kapten Patimura didatangi oleh sekelompok Belanda yang dipimpin oleh Letnan Petersen untuk berdiskusi. Patimura, maukah engkau memberikan benteng ini? Aku akan memberikanmu 5 keping emas. Sudah kubilang kepadamu, aku tidak akan memberikan benteng ini sekalipun kau memberikan 5-10 keping emas. Perundingan dengan Kapiten Patimura pun tidak berhasil dilakukan oleh Belanda, sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan senjata
Patimura, bagaimana ini? Kita dikepung. Sama keluar. Kita harus segera mengosongkan benteng ini. Kita mundur. Akhirnya Patimura pun mundur. Dan Belanda akhirnya dapat menguasai benteng Duurstede. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Anton Rehbock, Thomas Patiwel, Lukas Latumahina. Patimura sendiri pun akhirnya tertangkap juga di Siriseri yang kemudian dibawa ke Saparua. Bawa Patimura ke Saparua. Apa yang ingin kau lakukan kepadaku? Kami hanya ingin bekerja sama padamu. Apakah kau mau? Tidak, saya tidak akan pernah mau bekerja sama dengan kalian. Mendengar keputusan Kapiten Patimura yang telah menolak ajakan kerjasama dari Belanda, Belanda pun menggantungnya di depan benteng Victoria Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Apa yang ingin kau sampaikan kepada rakyat-rakyatmu, Patimura? Patimura tua boleh gugur. Kelak Patimura muda akan bangkit dan menyelamatkan Maluku. Baiklah, akan kusampaikan pada rakyatmu. Dengan tertangkapnya pemimpin Maluku yang gagah berani tersebut, menyebabkan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda pun melemah. Dan akhirnya Maluku dapat dikuasai oleh Belanda. Apa? Anjay, cemas. Ada monyet. Rakyat Maluku, apakah kalian terima? Enggak. Merdeka, kita berhasil, kita menang. Patimura, mengapa engkau Lepaskan saya. Siapa tuh yang duduk?